Halo semuanya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah Pak Eko, tadi kita sudah dihibur oleh Ci Lawrence ya sebagai Benar. guest star kita pada acara kontes musik kali ini ya. Nah Pak Eko, kita pandemi ini sudah 1 tahun ya Pak Eko ya? Benar. Bahkan 1 tahun lebih ya? Iya, kalau kita hitung yang di Indonesia 1 tahun, tapi sebenarnya sudah masuk ke tahun kedua kan namanya COVID-19 ya? Iya, Iya. udah tahun kedua ya. Iya. Nah Pak Eko, apa nih kenapa kita masih penting untuk membahas pandemi nih Pak Eko? Ya, mungkin sebenarnya agak aneh ya, ini sudah 2 tahun masih bahas ini terus bosen gitu kan kata-katanya. Oke, sesuai dengan tema konser kita kali ini sebenarnya kita pilih tema Love Humanity, Respect Humanity, Love Universe. Love Universe itu kita lebih gimana sih setelah 2 tahun pandemi ini, ya kan? Kita menyikapi pasti akan ada perubahan baru, ya ada perubahan baru, ada hal-hal baru yang kira-kira bakal tentunya tatanan dunia akan berubah begitu. Akan berubah ya Pak Eko ya? Benar. Nah, dan kalau kita melihat ke belakang sebenarnya pandemi sendiri kan sebenarnya ya sakit yang menular begitu ya. Tapi kalau cuma satu lingkungan kita sebutnya endemi, tapi ini satu dunia namanya jadi pandemi. Yang menarik adalah pandemi saat ini kayak sesuatu yang sangat big trouble banget gitu ya, ganggu kita banget gitu. Dan segala aspek kehidupan kita kayak semuanya jadi semuanya dibatasi. Jadi sebenarnya situasi baru, siklus iya, baru ya? tapi sebenarnya pandemi sendiri itu salah satu siklus perubahan alam sebenarnya. Sebenarnya Pak Eko? Menurut kita nih Iya. ya yang sama-sama sudah diskusi tentang hal ini selama beberapa tahun ini ya ini sebenarnya satu siklus yang memang harus kita hadapi begitu. Maksud dari pandemi itu sebuah siklus alam apa nih Pak Eko? Jadi begini, Pak J, kalau kita pasti sudah banyak yang baca juga ke belakang itu sudah pernah ada yang namanya pandemi-pandemi lain, tidak hanya ini satu-satunya. Dan saya sebut itu siklus alam karena bukan satu-satunya pandemi yang menjadi faktor penyebab perubahan dalam alam. Jadi ini satu tanda berubahnya sesuatu. Ya. Kita bisa rasakan bareng-bareng Pak Jai. Sekarang nih dunia digital jadi makin naik popularitasnya, penggunaannya, dan hal-hal yang menyangkut semua digitalisasi itu termasuk sekarang ini kita konser lagi digital. Nah itu kenapa? Ya karena ada aspek bahwa orang-orang harus di rumah nih menghadapi pandemi ini. Artinya ada yang berubah di situ. Dengan berubahnya itu maka banyak juga faktor yang akan berubah. Kalau kemarin ngomongin tentang industri 4.0 yang akan digenjot, nah ini mau tidak mau dipaksa untuk digenjot industri-industri itu. Jadi orang-orang yang tadinya nggak terlalu ngeh tentang teknologi, desain, jadi sekarang makin aware bahwa ini penting loh. Mau tidak mau harus belajar. Mau tidak mau. Dan kalau kita runut lagi ke belakang nih Pak Jaya, pernah ada pandemi-pandemi yang jauh bahkan sebenarnya lebih parah, tetapi tidak lebih menakutkan. Kenapa? Kenapa itu Pak Eko? Karena aspek tadi, digitalisasi belum seperti semarak sekarang. Belum seperti saat ini belum ya, sangat luas sekali. Iya, jadi ya kita sedang-sedang sajalah menghadapi pandemi ini. Nah Pak Eko, ini ada nggak nih hubungannya nih antara kondisi saat ini, di mana kondisi pandemi dengan pandangan menurut agama Buddha nih Pak Eko? Benar, nah sekarang kan ini kan acara menyambut hari Waisak, ini tahun kedua kita Waisak kayak gini ya. Biasanya kita di mana Pak Jenny kalau Waisak kan? Di Borobudur rame-rame, ini kita nggak bisa laksanakan lagi. Ada hubungannya Pak Jay, kenapa kita bahas pandemi, udah 2 tahun masih itu aja yang dibahas, ada hubungannya. Nah kalau Pak Jay ingat, saya pernah dulu memaparkan sebuah materi teman-teman sekolah minggu kalau ingat tentang siklus asal muasal manusia dalam Agana Sutta. Ada ya? Pernah? Ya, pernah. Nah, jadi manusia yang tadinya itu makhluk abasara yang tadinya bening begitu, tidak berwujud. Karena satu siklus yang mengakibatnya perubahan-perubahan itu menarik diri yang diakibatkan banyak hal itu mulai memadat. Dan nampak. Ya. Nah, ini juga salah satu siklus. Intinya perubahan-perubahan seperti itu memang terjadi untuk menandai adanya perubahan. Perubahannya apa yang perlu kita siapkan ya? Ini anak-anak semua nih. Ya kita harus lebih adaptif ya. Dan jangan mengambil 2 rute yang berbahaya. Apa itu Pak Jay? Apa itu Pak Eko? Rute yang paling berbahaya adalah yang satu sangat takut terhadap pandemi ini, menghadapi pandemi. Tidak boleh terlalu takut. Tidak boleh Tapi jangan mengabaikan juga ya Pak Eko? Tapi jangan mengabaikan juga. Ya, ini seperti Sang Buddha dulu waktu mau mencapai penerangan sempurna, dia mengambil jalan tengah.
Tidak boleh seperti senar gitar yang terlalu kenceng atau terlalu kendor. Jadi kita ya jangan terlalu takut. Justru nanti rasa kemanusiaan kita akan hilang kalau terlalu takut. Betul sekali. Benar. Nah, jadi itu ya yang perlu kita petik hari ini. Nah, mengambil salah satu suta ya, salah satu suta dari yang pernah dibabarkan oleh Sang Buddha dalam salah satu sutanya di Mahaparinibbana Sutta, dijelaskan di situ. Ya, mari kita lihat bersama-sama bagaimana sutanya. Dikatakan di situ bahwa dalam Sutta Sang Buddha ya Pak? Ya, dalam Mahaparinibbana Sutta sudah dijelaskan bahwa tidak kekal adalah segala hal yang berkomponen, muncul dan berhenti, itulah sifat dasar mereka. Hal-hal yang berkomponen datang menjadi ada dan berlalu. Terbebas darinya adalah kebahagiaan tertinggi. Dengan demikian, jika kita bisa mengkondisikan diri terhadap ketidakkekalan ini, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.